Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya hari ini? Kembali lagi bersama saya dalam program kesaksian Murtadin terbaru. Dan hari ini kita akan menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa melalui saudari kita, seorang mantan muslimah yang menerima Tuhan Yesus oleh karena kebaikan mukjizat yang diterimanya. Dan juga ia berkesempatan untuk bertemu secara langsung melalui mimpi dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing, saya mau berbagi sebuah kesaksian hidup saya, walaupun hanya secara singkat, dan semoga kesaksian saya ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Indah Latukau. Saya dibesarkan di keluarga Muslim. Papa saya dia sudah muslim dari kecil ya, dari lahir. Kalau mama saya dia agama, sebelum menikah dia agama Kristen, tapi ketika dia menikah dengan papa saya dia ikut keyakinan papa saya itu muslimnya. Terus entah kenapa mama saya setelah pindah keyakinan dia ikut agama papa saya, dia jadi kayak fanatik gitu, jadi benci sama agama Kristen. Padahal keluarganya nggak buang dia gitu, entah kenapa. Jadi dia kayak berjanji sama dirinya sendiri. Dia pernah cerita sama saya kalau nanti anak-anak, cucu-cucunya, bahkan keturunannya nanti nggak boleh ada yang ikut atau jadi ke agama Kristen atau pindah ke agama Kristen gitu, karena dia udah buang agama Kristen itu katanya. Jadi untuk keturunannya nanti jangan sampai ada yang masuk agama Kristen. Nah, kok bisa saya masuk agama Kristen? Jadi gini ceritanya, setelah saya sudah mulai dewasa, saya sudah mulai besar, saya kenal sama satu cowok. Dia berkeyakinan agama Kristen. Awalnya sih dekat kayak teman aja gitu, dekat kayak teman aja. Terus tiba-tiba dia jadi kita sering kayak tukar-tukar pendapat gitu. Kita kayak apa ya namanya ya, pokoknya dekat kayak teman aja pertama gitu. Terus akhirnya jalan ceritanya berlanjut, akhirnya kita jadian, kita pacaran. Setelah pacaran itu saya rencananya dia mau bawa dia jadi ikut agama saya, itu agama Islam ya, karena kakak saya ada dua, bisa bawa orang Kristen masuk Islam, ada dua kakak saya, dan saya juga rencana sama, pengen juga gitu. Akhirnya lanjut ceritanya, akhirnya tibalah di satu kisah saya dan dia tuh rencana udah menikah, tapi dia mempertahankan agamanya, dia nggak mau ikut agama Islam. Keluarga saya nantang harus harus nikah Islam gitu. Nah akhirnya kami runding, dia juga nggak mau mempermalukan orang tuanya, karena papa sama mamanya dia tuh papanya adalah seorang gembala ya, seorang pendeta. Jadi dia nggak akan mungkin mempermalukan keluarganya mungkin, tapi menurut saya, dalam hati saya ya waktu itu nggak apa-apa gitu kan, terserah aja gitu kan. Ini berawal ceritanya, nanti kedepannya saya bakal berusaha untuk narik dia jadi ikut agama saya Muslim, itu rencana saya waktu itu. Akhirnya singkat cerita kami menikah di dalam pernikahan secara Islam, tapi dia tetap berkeyakinan agama Kristen. Setelah dari menikah kami kehidupannya ya gitu, saya beribadah sesuai keyakinan saya Muslim, dia sesuai keyakinannya agama Kristen. Setiap hari Minggu dia tetap masuk gereja. Dia adalah orangnya rajin berdoa ya, bangun tidur berdoa, sebelum tidur berdoa gitu. Tapi dia semenjak menikah sama saya waktu itu ya, awal-awal saat dia mau berdoa, saya pokoknya ganggu dia supaya dia nggak bisa berdoa, karena dia mulai bosan berdoa. Akhirnya dia udah stop untuk dia udah berhenti berdoa. Jadi kayak udah gitu aja, bangun udah langsung beraktivitas, langsung tidur gitu. Terus lanjut cerita, berapa bulan kemudian aku sakit nggak bisa bangun dari tempat tidur, nggak bisa makan aja susah, aku cuma bisa minum air. Terus
udah berapa kali bawa ke dokter juga tetap hasilnya sama, nggak sembuh-sembuh. Nah, setelah mungkin ada sekitar 3 harian lah aku sakit itu, aku udah kayak mau putus asa karena setiap hari aku berzikir ya, aku berzikir setiap hari, aku tetap berdoa sama menurut keyakinan aku yang lama gitu. Terus tiba-tiba aku ingat aku pernah duduk sama mama mertua aku, kita berdua lagi nonton TV ya, terus mama mertua aku putar acara-acara rohani ya, acara tentang kesaksian gitu. Jadi kayak ada penasaran juga dalam diri aku mau coba gitu, apa benar sih memang orang Kristen ini berkuasa nggak Tuhannya itu. Aku mau coba, tapi suami aku masih bangun kan, gak enak juga aku. Jadi pas dia mau tidur, dia berdoa di samping aku, dia sampai menangis sama Tuhan, dia bilang, Tuhan sembuhkan istri hamba, kasihanilah dia Tuhan, biarlah kiranya engkau ini jamah, engkau yang lawati dia, tunjukkan padanya bagaimana engkau bisa mengadakan mukjizat agar supaya dia bisa percaya bahwa engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Kurang lebih seperti itu yang aku dengar doa suami aku ya sebelum dia tidur, karena habis dia doa dia tidur. Nah setelah dia tidur aku ingat lagi sama kesaksian yang aku lihat di TV itu yang sama mama mertua. Terus aku kayak penasaran, aku mau coba lihat benar nggak sih Tuhan yang orang Kristen kayak gitu. Aku coba, terus aku bilangnya ya hampir sama aja dengan itu. Aku bilang Tuhan yang orang Kristen, aku nggak bilang Tuhan Yesus, aku bilang Tuhan yang orang Kristen. Kalau engkau benar-benar berkuasa ya coba engkau sembuhkan dan engkau pulihkan hambamu ini ya. Tapi abis aku bilang itu aku ketawa, benar nggak ini ya kan gitu, coba lihat dulu apa betul gitu. Akhirnya abis aku bilang itu aku mau tidur, aku mau berusaha tidur karena aku nggak bisa tidur selama berapa hari aku sakit itu, aku nggak bisa tidur. Aku mau berusaha tidur, terus tiba-tiba ada kayak cahaya yang datang gitu, dia berdiri samping aku. Terus tiba-tiba ada kayak dia mau jamah aku dari atas ini, ada cahaya gitu turun sampai di kaki gitu. Nah satu yang membuat aku langsung kaget, pas jamahannya di tangan itu ada bolong di tangannya gitu, kayak bekas ya seperti orang Kristen imani bahwa Tuhan Yesus itu disalibkan di kayu salib. Kalau dalam sejarah agama aku kan, Tuhan aku nggak ada sejarah yang namanya dia dipaku di kayu salib. Bahkan di dalam agama Islam pun ada Nabi Isa yang, tapi Nabi Isa mati dia bukan disalib gitu. Nah cuman Tuhan orang Kristen yang orang Kristen imani bahwa Yesus itu mati di kayu salib dan tangannya dipaku ya di kayu salib. Saya kaget gitu, saya langsung buka mata, saya mau bangunin suami saya, tapi suara saya nggak bisa keluar gitu, mau manggil suami saya nggak bisa bergerak pegang suami saya. Cahaya itu berdiri tepat di samping saya. Lalu saya bilang, engkau gak Tuhannya orang Kristen? Saya bertanya sama dia, tapi anehnya saya nggak bisa bangunin suami saya bisa ngomong sama orang itu gitu, tapi saya nggak bisa lihat wajahnya bersinar. Terus saya bilang, engkau gak Tuhannya orang Kristen? Dia diam. Terus aku bilang, kalau memang engkau Tuhannya orang Kristen, mengapa engkau mau menyembuhkan saya sementara saya bukan pengikutmu? Saya bahkan percaya sama kamu aja enggak, bahkan satu sama bilang sama kamu ya, saya sangat membenci. Saya bilang seperti itu. Lalu dia menjawab ya dengan suaranya yang luar biasa menyejukkan hati. Dia bilang, karena aku mengasihi kau gitu. Saudara, itu suaranya adem banget dengarnya ya, lembut, terus kena banget di hati. Bayangkanlah saudara, kalau saudara benci sama orang, terus dia bilang dia mengasihi saudara. Nah, saya kaget di situ saudara, saya nggak bisa bilang apa-apa. Tiba-tiba cahaya itu hilang. Saya masih bingung saudara pada saat itu. Saya mau ceritakan sama suami saya mau bangun dia, saya mau ceritakan, tapi saya masih malu dong gitu kan, karena saya pernah menghina Tuhan Yesus tepat di hadapan dia gitu. Jadi saya nggak mau ceritakan langsung seperti itu kan, tapi saya nggak tenang. Saya tunggu sampai siang,
dan saya sampai nggak sadar diri kalau saya udah bisa jalan. Saya turun dari tempat tidur, saya kaget kok saya udah bisa berjalan gitu. Saya udah pulih, sakit sedikit pun nggak ada lagi aku rasa saat itu. Saya kaget kan, luar biasa ya memang. Tapi saya mau lagi cari tahu apakah memang benar-benar itu Tuhan Yesus. Akhirnya saya jalan ke rumah saudara suami saya ceritakan tentang kejadian itu, karena kejadian itu kayak mimpi tapi kayak nyata juga. Saya ceritakan, terus sementara saya ceritakan itu ternyata ada seorang hamba Tuhannya, seorang pendeta juga didengar. Dia bilang, oh Indah, kalau kamu sudah mendengarkan, kalau kamu sudah merasakan kuasa Tuhan Yesus, terus kamu masih kurang percaya, gini aja, engkau uji lagi Tuhan Yesus itu, uji lagi dia. Minta apa lagi ya mau Indah buktikan kalau dia itu memang benar-benar Tuhan Yesus, kalau memang dia Tuhan orang Kristen yang berkuasa. Terus saya langsung pulang, tapi sementara di perjalanan saya juga ketemu sama seorang hamba Tuhan ya, Ibu Gembala. Saya nggak tahan juga kan, saya mau pengen cerita juga sama dia. Saya cerita juga, dia bilang, Indah, kalau kamu mau itu aku ada juga buku tentang kesaksian orang Islam masuk Kristen, kamu bisa baca di situ kesaksiannya apa aja gitu kan, siapa tahu juga bisa menguatkan kamu. Terus saya pinjam buku itu, saya pulang rumah, saya baca, saya ketemu juga sama satu ayat yang gak kenal banget di hati, yaitu di Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara bisa bayangkan kan saudara, aduh saya kayak gimana lah ya rasanya, percuma dong gitu saya kenal sama Bapa, saya kenal sama Tuhan, kalau saya tidak mau mengimani Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau tanpa Yesus, ya saya nggak bisa masuk surga berarti ya kan, karena tidak bisa bertemu sama Bapa gitu. Saya langsung kayak lebih nggak tenang lagi. Saya langsung cerita sama suami, saya sampai cerita juga sama mertua. Di situ saya panggil mama mertua, papa mertua saya, sama suami saya ceritakan semua kejadian itu. Akhirnya papa mertua saya bilang gini, ya udahlah, kalau memang Indah mau dibaptis, karena saya waktu itu langsung minta dibaptis ya, saya sudah kuat banget waktu itu, saya sudah kuat bahwa memang dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya papa mertua saya bilang, kalau misalkan Indah udah percaya bahwa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka nanti papa hubungi gembala yang biasa baptis gitu, karena papa mertua saya waktu itu masih belum berani untuk baptis orang gitu, dia masih mau yang agak lebih tinggi tingkatan dari dia gitu. Amin, saudara. Luar biasa kesaksiannya dari saudari kita ini, yang awalnya dia tidak percaya, bahkan membenci Tuhan, mengejek bahkan saat suaminya berdoa. Ya tidak hanya tidak percaya tapi juga mengejek, mana ada. Tapi saat Tuhan langsung ya menjamah, Tuhan langsung yang bertemu, dan Roh Kudus yang menggerakkan hatinya, segalanya bisa terjadi. Amin. Dan satu hal yang Tuhan katakan saat ia berjumpa dengan Tuhan, tadi ada pertanyaan, kenapa Tuhan engkau sembuhkan aku, padahal aku tidak percaya, padahal aku membenci engkau. Tapi Tuhan katakan, karena aku mengasihimu. Amin. Bahkan orang yang tidak percayakan Tuhan saja ia kasihi. Amin, saudara. 1 Yohanes 4 ayat 10, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Baiklah kita sebagai orang percaya, saudara, khususnya kita yang sudah orang percaya, yang sudah merasakan kasih Tuhan, yang tahu bagaimana kasih Tuhan itu, baiklah kita saling mengasihi, saudara. Tugas kita adalah untuk menyalurkan kasih Tuhan itu. Melalui kasih dari kita, orang lain bisa merasakan bahwa beginilah kasih Tuhan Yesus. Amin. Jadilah kita berkat, jadilah kita saksi bagi Yesus di dunia ini. Amin, saudara. Dan bagi saudara juga yang ingin bergumul, ingin mengikut Tuhan, tidak bosan-bosan, saya terus mendorong saudara, terus mengencourage saudara, bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Amin. Jangan ragu, saudara. Jika engkau ragu, mungkin ujilah Tuhan seperti di kesaksian tadi. Amin. Dan saudara juga bisa berdoa, kapan waktu yang tepat
akan saudara diselamatkan. Amin. Baik, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sekian kesaksian pada hari ini. Saya Amron Sitinja, salam dari Khotbah Pendeta Channel. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.